Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu lagi. Kami terlalu percaya bahwa kuasa urapan yang daripada Allah mengalir dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Dan bukan hanya sekedar mengerti, tetapi firman-Mu membawa pembaruan hidup. Firman-Mu menguatkan iman kami. Firman-Mu membawa sukacita dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Timotius. Teks yang diberikan kepada saya 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 18. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau sudah ditemukan kita baca secara bergantian. Saya ayat 3, Oma Opa, Bapak Ibu ayat 4 sampai kita menyelesaikan ayatnya yang ke-18. Saya akan mulai. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya masih ingat teks ini saya pernah sampaikan di lansia, khususnya di ayat 5. Siapa yang masih ingat tema yang saya sampaikan pada waktu itu? Ada yang masih ingat? Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya. Tidak ada yang ingat? Ada?
Waktu itu yang MC Ibu Tik, ya. Kira-kira diingat Bu? Apa Bu? 100 Bu, betul. Bagaimana kita mewariskan iman kepada anak cucu kita. Jadi kita di dalam dunia ini meninggalkan semua apa yang ada. Dan itu fana. Tapi ada satu yang bernilai kekal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita transfer kepada anak cucu yang harus mereka miliki, yaitu iman. Ternyata masih ada yang ingatannya luar biasa ya. Terima kasih Bu. Pada sore hari ini kita akan belajar lagi, sekalipun teksnya sama tetapi temanya berbeda. Temanya pada sore hari ini adalah cinta makin bergelora. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, suatu ketika ada seorang yang berkata seperti ini. Para lansia itu mereka rajin beribadah, mereka rajin memuji Tuhan, mereka rajin bangun pagi, mereka rajin ke gereja, persekutuan. Itu karena mereka tidak punya pekerjaan dan sebentar lagi dipanggil oleh Bapa di surga. Makanya mereka rajin dan setia. Secara sepintas mungkin kita merasa bahwa iya benar, lansia-lansia tidak ada pekerjaan. Sebentar lagi dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan pada sore hari ini, itu jawaban dan pernyataan yang salah. Jadi di usia yang sudah lanjut masih ada para lansia yang bekerja. Dan satu hal yang harus kita pikirkan, kita yakini, kita imani, bahwa seseorang semakin cinta kepada Tuhan, semakin rindu beribadah, semakin rindu bersekutu, semakin rindu memuji Tuhan, semakin rindu menyembah Tuhan. Itu bukan karena dia cepat-cepat dipanggil oleh Tuhan, sebentar lagi dipanggil oleh Tuhan. Tidak. Hapus itu dalam ingatan kita. Bukan juga karena kita tidak memiliki pekerjaan. Hapus itu dalam ingatan kita. Tetapi semakin orang bersekutu kepada Tuhan, itu dasarnya karena dia cinta kepada Allah. Tanpa rasa cinta kepada Allah, seseorang tidak akan pernah memiliki kerinduan untuk terus-menerus bersekutu kepada Allah. Contohnya, kalau saya tidak mencintai Pastor Darman dulu, saya tidak akan mau bertemu dengan dia. Tapi karena saya cinta kepada Pastor Darman, saya kepingin dan terus rindu untuk bertemu dengan Pastor Darman. Kecintaan kita kepada Tuhan lebih dari kecintaan kita kepada sesama kita. Kerinduan kita untuk terus bersekutu, kerinduan kita untuk terus melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu karena dasar cinta kita yang semakin berapi-api di dalam Tuhan. Dan saya bangga sekali para lansia melakukan hal yang demikian. Jadi kalau ada orang yang berkata demikian, dia memiliki konsep yang salah. Dan orang itu masih hidup sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 dampak ketika kita beribadah. Atau ada 3 dimensi ketika kita beribadah. Yang pertama, dimensi atas. Dimensi atas ini berbicara antara aku yang beribadah, antara aku yang cinta Tuhan dengan Allahku sendiri. Jadi dimensi atas itu berbicara antara saya dan Allah. Semakin orang cinta kepada Allah, semakin orang beribadah kepada Tuhan, semakin orang memiliki kerinduan untuk terus-menerus beribadah bersekutu kepada Tuhan, maka orang itu akan terus hidup dalam takut akan Tuhan. Itu dimensi atas. Jadi hubungannya dengan Tuhan akan semakin intim. Hubungannya dengan Tuhan akan semakin indah.
Dia semakin tunduk kepada Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan. Dia semakin takut untuk berbuat dosa. Dia semakin mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Makanya tadi saya mengatakan bahwa orang memiliki kerinduan untuk terus beribadah kepada Tuhan itu atas dasar kecintaannya kepada Allah. Maka dampak dari ibadah itu adalah antara saya dan Allahku ada perubahan konsep. Kalau awalnya saya tidak peduli tentang ibadah, maka ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, saya akan terus memiliki kerinduan kepada Allah. Saya akan mengasihi Allah. Sama seperti ketika kita cinta kepada seseorang, kita pasti akan melakukan yang terbaik kepadanya. Kita pasti akan berusaha menyenangkan hatinya. Kalau kita jahat kepada seseorang, gak mungkin kita berusaha menyenangkan hatinya. Kita akan terus berusaha menyenangkan hatinya. Kita berusaha bagaimana supaya ketika dia ada bersama dengan kita, dia senang, dia merasa bahagia. Begitu jugalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan berusaha untuk taat pada firman Tuhan. Kita akan berusaha mengasihi Allah. Kita akan berusaha tunduk pada firman Allah. Kita akan berusaha untuk terus-menerus hidup di dalam kekudusan. Selain itu, dalam hubungannya dengan teks ini, orang yang cinta kepada Tuhan, yang hidupnya terus-menerus bersekutu kepada Tuhan, dia akan mewartakan orang. Kalau misalnya orang, dia akan menceritakan orang dia cinta itu. Karena ini Allah, maka dia akan mewartakan tentang Allah yang dia cintai. Inilah yang dilakukan oleh Louis, Eunike, dan juga Rasul Paulus. Louis, seorang nenek, seorang oma, dia mentransfer imannya kepada Eunike anaknya. Dia mewartakan tentang siapa Allah yang dia sembah kepada anaknya. Dan itu dilanjutkan oleh Eunike kepada siapa? Kepada anaknya Timotius. Jadi ketika ada rasa cinta kepada Tuhan, ketika ada persekutuan dan pengenalan yang begitu intim terus menerus kepada Tuhan, maka secara otomatis kita akan mentransfer itu kepada orang lain. Kita akan menceritakan tentang Allah itu kepada anak cucu kita. Itulah yang lahir di dalam diri Louis dan Eunike dan juga Timotius. Bahkan Timotius bukan hanya mentransfer iman itu kepada, Paulus bukan hanya mentransfer iman itu kepada Timotius. Tetapi kalau kita membaca teks ini, dia mendidik Timotius. Dia mengatakan anakku, anak rohaninya. Dia mendidik di dalam takut akan Tuhan. Dia mendidik supaya dia menjadi seorang gembala yang baik. Dia mendidik supaya dia tetap di dalam pelayanannya. Karena situasi teks pada waktu itu Timotius berada dalam ketakutan yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang dialami, yang dirasakan oleh Timotius. Tetapi Rasul Paulus meneguhkan iman dan pelayanan Timotius anak rohaninya. Ini hanya ada di dalam diri orang yang semakin cinta kepada Tuhan. Saya mau bertanya, sudah berapa banyak anak rohani kita di usia kita yang sekarang ini? Sudah berapa banyak kita mewartakan tentang Allah kepada orang lain di usia kita yang sudah saat sekarang ini? Jawabannya masing-masing ya, di dalam hati masing-masing. Atau jangan-jangan tidak pernah memberitakan tentang Allah kepada anak cucu kita. Jangan-jangan mereka meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan karena kita tidak pernah bercerita tentang Allah kepada mereka. Sudah berapa banyak yang kita muridkan? Sehingga orang itu nanti berkata, saya mengenal Tuhan dari engkong ini. Saya bertumbuh di dalam iman dari Mak ini. Itu dia ingat
itu terpatri di dalam hati nuraninya, saya bisa seperti ini. Begitu giat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena saya lahir dari iman ini, dari mak ini, dari engkong ini, dari ibu ini, dari bapak ini. Saya diberkati melalui pemberitaannya. Saya diberkati melalui pewartaannya tentang Tuhan. Sungguh alangkah indahnya ketika hal itu kita bisa dengarkan dari mulut orang lain. Maka mulai hari ini, sebelum kita mengakhiri garis hidup di dalam dunia ini, muridkanlah orang lain. Wartakan tentang Kristus kepada mereka, supaya mereka pada waktu itu nanti mereka bisa bersaksi. Saya mengenal Tuhan dari dia. Saya mengenal Tuhan dari dia. Itu hal yang terindah. Hubungan saya dengan Allah akan memperbaharui hidup kita untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin mewartakan tentang Allah itu, sama seperti Louis dan Eunike dan juga Rasul Paulus. Dan bukan hanya itu. Ketika saya juga semakin cinta kepada Tuhan, maka ketika saya menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup, ketika saya menghadapi berbagai sakit penyakit yang menahun, dan penyakit itu dokter bilang karena usia yang sudah lanjut, maka tidak bisa lagi diobati, tidak bisa lagi dioperasi. Maka orang yang setia kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, tidak akan marah kepada Tuhan. Tidak berkata, sudah sekian lama aku setia kepadamu Tuhan, tetapi kenapa tidak ada kesembuhan? Sudah sekian lama aku setia dan melayani Engkau Tuhan, tetapi kenapa tidak ada pemulihan? Tidak. Tetapi semakin orang itu menderita, dia tahu bahwa tidak bisa dioperasi, dia tahu bahwa tidak ada lagi kesembuhan, dia tidak meminta kesembuhan itu dari Tuhan, tapi dia minta apa? Kekuatan, pertolongan, dan penghiburan untuk bisa menanggung penderitaan di usia lanjut. Karena di dalam Mazmur dicatat, penderitaan itu kebanggaan bagi orang usia lanjut. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan sebuah contoh seorang yang hanyut. Ya, ini sebenarnya arusnya kurang deras ya, dan pohonnya terlalu kecil. Ini hanya gambaran saja. Misalnya, arus air itu begitu deras sekali. Anda sedang berada dalam situasi itu dan hanyut. Lalu tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, di situ ada pohon. Pohon dan ada ranting-rantingnya dan lebih besar dari situ. Kira-kira apa yang Bapak Ibu kerjakan? Pada saat itu Bapak Ibu sedang terbawa arus, lalu Anda melihat ada pohon di situ. Nah, kalau laki-laki ini dia memegang batang pohon itu. Lalu kira-kira yang Bapak Ibu mau lakukan selain dari memegang pohon itu supaya selamat, apa yang dilakukan lagi? Ada yang memberikan tanggapan? Terbawa arus, arusnya deras sekali. Ada pohon di situ. Lalu dia memegang pohon itu. Kalau arus itu begitu deras, maka tangan kita bisa lepas. Lalu apa yang kita lakukan pada situasi yang seperti itu? Coba kasih tanggapan. Berdoa terus, teriak minta tolong. Pohonnya lebih besar dari situ ya. Ini kecil, ini hanya gambaran saja. Pohonnya lebih besar dari situ. Apalagi yang bisa Bapak Ibu lakukan? Selain naik pohon, terus apa lagi? Bagus. Dari sini, dari tengah. Naik pohon terus apa? Pegangan. Terus apa tante? Sudah bagus. Berdoa. Selain berdoa apa lagi? Naik pohon terus apa lagi? Berseru pertolongan. Terlintas. Berserah kepada Tuhan. Semua jawabannya bagus. Kira-kira pernah terlintas enggak dalam pemikiran kita?
Saya sudah memegang, saya naik, berusaha naik. Saya akan memeluk pohon itu erat-erat. Supaya ketika ada angin kencang, ada badai, saya tidak akan lepas. Ibu saudara, kenapa saya memberikan gambaran seperti itu? Semakin kita cinta kepada Tuhan, badai hidup datang, gelombang hidup datang, penderitaan datang, menahun, sakit penyakit datang, bangkrut, masalah-masalah keluarga datang. Orang yang cinta kepada Tuhan, yang hidupnya berpaut kepada Tuhan, dia bukan hanya bergantung satu tangan, tapi dia akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia akan terus menggandeng Tuhan. Dan dia akan terus memeluk Tuhan. Semakin banyak penderitaan, dia semakin dekat kepada Tuhan. Semakin fisik ini melemah, semakin fisik ini sakit, dia terus bergandeng kepada Tuhan. Dia semakin dekat kepada Tuhan. Dia semakin memuji Tuhan. Dia semakin hidup takut akan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik bagi anak-anaknya. Jadi orang yang cinta Tuhan, ketika badai hidup itu datang, dia akan terus datang kepada Tuhan dan minta Tuhan merangkulnya. Pada saat itulah permasalahan hidup apapun, sakit penyakit apapun, tidak akan membuat dia jauh daripada Tuhan. Tidak akan membuat dia marah-marah kepada Tuhan. Tidak akan membuat dia down, patah semangat. Tapi dia kuat di dalam Tuhan sekalipun fisik melemah, usia lanjut, penyakit memang banyak. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama, dimensi atas. Kemudian dampak dari ibadah, dimensi ke dalam antara aku dan diriku. Artinya begini, orang yang beribadah kepada Tuhan, semakin dia cinta kepada Tuhan, maka ada pembaharuan hidup terjadi di dalam kehidupannya. Ada keberanian di dalam kehidupannya. Ada pembaharuan dan pertobatan terjadi di dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius di sini. Roh yang ada di dalam dirimu bukan roh ketakutan. Tuhan berkuasa di dalam dirimu. Maka ketika engkau mengenal Tuhan, engkau harus mengobarkan. Di situ dikatakan di ayatnya yang kelima. Keenam, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Atau dalam bahasa aslinya itu menyalakan kembali. Jadi harus ada kekuatan, keberanian di dalam menjalani pelayanan, melakukan pelayanan. Begitu juga dengan kita sebenarnya. Semakin kita beribadah, semakin kita cinta kepada Tuhan, maka ada perubahan di dalam hidup orang itu. Kalau awalnya orang itu sukanya berbuat jahat, maka dia bertobat, tidak lagi berbuat jahat. Ada pembaharuan yang terlihat di dalam diri orang itu. Orang itu akan semakin menjadi teladan iman bagi banyak orang. Dia akan semakin serupa dengan Kristus. Jadi semakin kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus. Perbuatan-perbuatan Kristus, sifat-sifat Kristus, kasih, mengampuni, kesetiaan, itu ada di dalam diri orang yang cinta kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia semakin kuat, semakin berani di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Di sini ada doa seorang lansia. Bukan, yang doa lansia. Ya. Ini saya dapat di sebuah buku renungan. Jadi saya mau membagikannya buat kita. Ini waktu saya membacanya saya sangat diberkati sekali. Tolong diperbesar tulisannya. Ya, diperbesar lagi. Kita tolong. Tulisannya diperbesar.
Ya, saya akan membacanya buat kita. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku semakin tua. Ya, kita ini semakin tua bukan semakin muda. Engkau tahu bahwa saya semakin tua. Jagalah agar aku tidak selalu merasa lebih tahu dari yang lain. Lebih berpengalaman dalam segala hal. Lepaskan aku dari keinginan untuk selalu diperhatikan, diutamakan dan diperlakukan istimewa. Kemudian di situ dikatakan, aku melihat banyak orang tua menuntut hal ini, sehingga anak-anak mereka kewalahan dan selalu direpotkan. Jangan pernah ada omelan, kemarahan, apalagi piring dan gelas yang dibanting, karena aku tidak menyukai menu yang disajikan oleh anak dan cucu-cucuku. Berikan aku ingatan. Nah, ini kalau sudah tua ya semakin pikun ya. Berikan aku ingatan yang tetap jernih, agar aku tidak menyusahkan anak-anakku karena kepikunanku. Katupkanlah bibirku agar aku tidak mengeluh karena penyakit dan penderitaan yang datang di masa tuaku. Apalagi kalau penyakit itu menahun, itu sangat membuat menderita. Kemudian di situ dikatakan, berilah, karena kesukaran dan penderitaan adalah kebanggaan. Dalam Mazmur 90, berilah aku kekuatan, kesabaran, agar aku bisa menjalani semuanya dengan ucapan syukur. Terus ke atas, anugerahkan kepada aku kemampuan untuk tetap menjadi teladan iman dan semakin setia kepadamu sampai akhir hidupku. Karena orang tua yang baik akan menjadi mahkota serta kebanggaan bagi anak cucunya. Ini doa seorang lansia. Dan dia tahu bahwa lansia semakin usianya lanjut, itu minta maaf ya, perbuatannya semakin aneh-aneh. Nah, oleh sebab itu, saya memang masih belum tua, saya akan memasuki itu. Nah, mungkin kita punya orang tua atau kita sendiri juga mengalami hal yang demikian. Mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup di usia lanjut. Dan kita menjadi teladan iman bagi anak cucu kita. Sama seperti Louis, dia mencintai Tuhan, dia mewartakan firman itu dan menjadi teladan iman. Sampai namanya tertulis di dalam Alkitab yang kita baca pada sore hari ini. Itu dimensi yang kedua, antara saya dan diri saya ada perubahan. Ketika saya cinta kepada Tuhan, ada pembaharuan yang terus terjadi di dalam kehidupanku. Saya semakin berubah, saya semakin diubahkan, saya semakin menjadi teladan iman, saya semakin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dimensi dari ibadah atau dampak dari ibadah yang ketiga adalah antara aku dan sesamaku. Jadi orang yang beribadah itu harus ada 3 dimensi ini. Ada hubungan dengan Allah yang semakin diperbaiki, semakin diperbaharui. Ada hubungan dengan diri sendiri yang semakin mengalami pembaharuan. Dan ada hubungan dengan orang lain yang semakin indah, semakin luar biasa. Ketika seseorang beribadah dan cinta kepada Tuhan, cintanya terus berkobar-kobar di dalam Tuhan, maka dia mampu untuk mengasihi orang lain. Kualitas cinta seseorang itu akan semakin nyata, kualitasnya itu didasarkan dari hubungannya dengan Allah. Semakin orang itu mencintai Allah, maka dia juga dimampukan oleh Tuhan untuk mencintai dan mengasihi sesamanya. Dimensi yang ketiga adalah antara aku dan sesamaku. Aku akan mampu karena Tuhan yang memampukan aku untuk bisa mengasihi orang lain. Saya mampu untuk mengampuni orang lain. Saya mampu mengampuni anak-anakku yang menjengkelkan hatiku. Saya mampu menerima, merangkul cucu-cucuku yang membuat pemikiranku kacau. Saya mampu menerima mereka sekalipun mereka menyakiti hatiku. Dia semakin mengasihi orang lain. Dan perbuatan itu
kita lihat di dalam diri Rasul Paulus kepada Timotius dan yang lainnya. Di sini dicatat di ayatnya yang ke-16. Jadi saya mengangkat orang-orang ini, memaparkannya bagi kita. Di ayatnya yang ke-16 ada satu pribadi di situ, bagaimana bentuk tindakan kasihnya kepada sesama, yaitu Onesiphorus. Di situ ditulis, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Jadi Onesiphorus di sini dia menunjukkan rasa cintanya, rasa kasihnya, kebaikan hatinya kepada siapa? Rasul Paulus yang sedang ada di dalam penjara. Dia menjumpai, dia melayani, dia berbagi kasih. Jadi orang, kalau dia semakin cinta kepada Tuhan, maka cintanya kepada orang lain juga akan semakin nyata. Perbuatan baiknya kepada orang lain juga akan semakin nyata. Tapi jangan dijadikan dasar seperti ini ya, seperti saudara-saudara kita yang lain. Oh, saya berbuat baik untuk diselamatkan. Tidak. Tapi kita berbuat baik, kita berbuat kebaikan kepada orang lain, itu karena kita sudah diselamatkan. Maka orang yang sudah diselamatkan harus bisa berbuat yang baik. Maka Onesiphorus di sini dia menunjukkan perbuatan kasihnya kepada Rasul Paulus. Maka orang yang beribadah, semakin tekun beribadah, semakin cinta kepada Tuhan, maka hubungannya dengan orang lain, dia akan menunjukkan kasih, kebaikan, pengampunan kepada orang itu. Jadi kalau hari-hari ini ada sesuatu yang menjengkelkan di hati kita, maka lepaskanlah pengampunan bagi mereka. Orang yang cinta kepada Tuhan akan mampu untuk mengampuni. Kalaupun orang itu tidak berbuat baik kepada kita, tetap lakukan yang baik kepadanya. Ada salah satu contoh. Seterusnya, ya, ini Pali. Dia ini saya akan menyampaikan tentang tokoh yang ada di depan. Dia ini seorang tukang becak di usia 74 tahun. Di sini siapa yang sudah usia 74? Atau 75, 72, sekitar 70-an. Ya, terima kasih Engkong. Ada lagi? Ya, seperti Engkong ini kira-kira. Jadi usia 74 tahun dia bekerja sebagai tukang becak. Dia menyewa sebuah rumah tapi bukan rumah besar, gubuk-gubuk. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Dari dia narik becak. Dia membeli juga, ya dari situ uangnya. Suatu ketika, dari situlah awal atau titik perubahan di dalam kehidupannya. Dia bertemu dengan seorang anak. Anak ini biasanya kalau di pasar itu ya, ibu-ibu kalau belanja, biasanya ada yang menawarkan, "Bu, saya bawa barangnya, Bu." Nah, anak itu bekerja seperti itu, menawarkan jasa. Dia angkat barang, dia pasti mendapatkan upah. Ketika dia mendapatkan upah, Bapak Li ini melihat dia sedang mengais-ngais di tong sampah. Dia menemukan roti di situ lalu dia makan, padahal dia ada uang. Lalu dia pergi, dia membeli nasi, dia tidak memakan nasi itu. Ternyata apa? Di tempat yang kumuh ada 2 orang saudaranya. Dia memberikan nasi untuk kedua adiknya itu. Dari situ Pak Li begitu tersentuh hatinya. Dia berkata, anak ini rela berkorban bagi kedua adiknya. Dia rela makanan yang dibuang di tong sampah hanya untuk membeli nasi bagi adik-adiknya. Mulai dari situ dia berkomitmen di dalam hati, aku harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kebaikan orang lain. Dia mulai menabung dan dia
menyumbang di sebuah yayasan yatim piatu. Jumlah anak di situ 300 orang. Dia menabung dan dia menyerahkan semua dari hasil narik becak itu di panti asuhan itu. Kemudian lama-kelamaan dia terus melakukan tugas itu dengan setia. Dia terus melakukan tugas itu dengan setia. Lanjut. Ya, terus lagi. Nah, pada akhirnya di usianya sekitar 92, dia berkata kepada ketua yayasan itu, ini dia membawa sebuah kotak yang berisi uang. Ini hasil yang saya dapatkan dalam beberapa tahun ini. Saya akan berikan kepada anak-anak di tempat ini. Mungkin ini yang terakhir yang akan saya berikan karena saya sakit dan tidak bisa lagi bekerja. Pada waktu itu di usianya dia sakit karena kanker ya. Jadi di usianya yang ke-92 dia meninggal. Dan Bapak Ibu tahu berapa yang dia sumbangkan di atas tadi? Sumbangkan kepada yayasan itu selama dia hidup. Mulai dari awal dia memberi sekitar 350.000 yuan pada waktu itu, tapi kalau diuangkan di rupiah sekitar 472,5 juta. Seorang tukang becak di usia lanjut bisa memberi kepada orang lain, tidak mempedulikan fisiknya, tidak mempedulikan dirinya. Kenapa dia bisa berbuat begitu? Karena cintanya kepada orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak di yayasan ini, nama si tukang becak ini terpatri di dalam hati mereka. Dan jadi itu yang patung itu, monumen itu diabadikan supaya mengingat bahwa dia ini seorang tukang becak, tetapi dia berkorban untuk anak-anak yang tidak mampu di sebuah yayasan. Bagaimana dengan kita? Apakah nama kita sudah tercatat di hati anak-anak kita? Apakah nama kita sudah tercatat di hati orang lain? Kebaikan apa yang sudah kita taburkan? Kebaikan terkecil yang Bapak Ibu berikan kepada orang lain, itu akan terpatri di dalam hati orang lain. Yang saya ingat di sini Ma'alus hari ini tidak datang ya. Setiap saya bertemu dengan Ma'alus, dia berjabat tangan dan nanti di sakunya ada sesuatu. Dia memberikannya, salam tempel, bukan uang ya, tapi apa? Permen, tolak angin. Saya ingat itu. Kebaikan terkecil yang kita berikan kepada orang lain, itu akan terpatri di dalam hati orang itu. Dia akan mengingat kita. Pak Sadarman waktu saya baru datang ke sini, dia bercerita, dia mengingatkan seseorang kepada saya, Mak Pe, mamanya Bu Toni, Ernyo. Ya, dia bercerita, Mak Pe itu sekalipun dia sakit, dia rajin beribadah. Biston pagi jam 5 kurang 1/4. Sampai-sampai dia mengeluh ketika dia sakit, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Nama Mak Pe. Jadi mereka pencetus ibadah pagi, Biston pagi di GTI. Ada yang lain. Nama Mak Pe sudah terpatri di hatinya Pak Sadarman. Nama saudara juga akan terpatri di hati kami, nama saya, nama orang lain, nama kita akan terpatri di hati orang lain. Dan itu akan terus teringat di dalam hati kita. Perbuatan kecil yang kita lakukan akan membuat nama kita terpatri di hati orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, Emak Engkong, mari kita, Louis namanya sudah terpatri dan dicatat di dalam firman Tuhan. Yunike nama
namanya tercatat di dalam firman Tuhan. Paulus namanya tercatat di dalam firman Tuhan. Mungkin nama kita tidak akan tercatat di dalam firman Tuhan, tapi nama kita akan tercatat di dalam hati anak-anak kita. Nama kita akan tercatat di dalam hati orang lain, dan itu sungguh sangat membanggakan. Oleh sebab itu, semakin kita cinta kepada Tuhan, mari kita terus-menerus bersekutu kepada Tuhan. Kita terus menjadi teladan iman, sama seperti Louis, sama seperti Eunike, sama seperti Rasul Paulus, menjadi teladan iman bagi orang lain. Mari kita menaburkan kebaikan bagi orang lain, bukan karena kita untuk memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diberi umur panjang oleh Tuhan. Sama seperti Onesiphorus, bagaimana dia berbuat baik, melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Marilah kita juga bertindak seperti itu. Dan sungguh alangkah indahnya ketika kita mengakhiri hidup di dalam dunia ini nanti, ketika ada orang yang bersaksi di Arimatea, dia berkata, karena dia, saya mengenal Tuhan. Namanya terpatri di dalam hatiku. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hidup ini adalah misteri. Kami tahu bahwa usia lanjut juga adalah anugerah Tuhan. Kami tahu juga bahwa di dalam memasuki dan menjalani usia lanjut ini, ada banyak hal yang kami alami. Ada banyak penderitaan, sakit penyakit yang kami alami. Namun pada sore hari ini kami mau belajar. Biarlah kami semakin cinta kepada Tuhan. Semakin terus bersekutu kepada Tuhan. Apapun keluhan-keluhan yang kami alami. Semakin kami menderita, kami semakin terus mendekatkan diri dan merangkul Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah juga semakin kami usia lanjut, kami semakin bertumbuh dan berbuah-buah di dalam iman kami. Kami semakin menjadi teladan iman bagi banyak orang. Semakin kami tua, semakin kami bijaksana. Semakin kami tua, kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami semakin berhikmat karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi kami. Semakin kami cinta kepada Tuhan, kami juga menaburkan segala kebaikan bagi orang lain. Mengasihi orang lain, sehingga nama kami juga terpatri di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu melakukan firman ini tanpa Engkau. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya. Kami percaya bahwa Engkau Sang Penghibur kami yang akan menolong kami dalam menyelesaikan tugas kami di dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan. Amin.